A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waradhdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa pada saat ini, mari kita berbicara sekitar bulan Muharram. Kalau kita meneliti tentang bulan Muharram ini dari berbagai riwayat-riwayat yang oleh para ahli sudah dikemukakan, bisa kita simpulkan bahwa ini adalah berbicara hijrah. Kalau Nabi Muhammad hijrah dari Makkah menuju Madinah, yang pada hakikatnya bahwa hijrah ini bisa diartikan berpindah dari yang dilarang kepada yang disuruh. Kalau kita hubungkan dengan surat Mujammil, ada istilah wahjurhum hajran jamila. Jadi artinya meninggalkan. Hajar yahjuru hajron, meninggalkan. Wahjurhum, tinggalkanlah mereka. Berarti meninggalkan yang dilarang menuju yang disuruh. Kalau berpindah dari yang dilarang kepada yang disuruh. Tentunya dalam hal ini kalau berbicara materialnya, bahannya, mana yang dilarang dan mana yang disuruh, tentunya kembali kepada eksplorasi ayat Quran. Sebab yang dilarang ada di Quran, yang disuruh juga ada di Quran. Kalau ini kita hubungkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai pembimbing kami, datangkanlah kepada kami kehidupan hasanah di dunia ini, kehidupan hasanah di akhirat kelak, serta jagalah kami dari azab kehidupan nar. Kalau ini dihubungkan dengan hijrah yang kita bicara tadi tentang bulan Muharram, berarti azaban nar itu yang ditinggalkan, hasanah fid dunya yang menjadi jembatan ke arah hasanah fil akhirah itu yang didatangi. Jadi berpindah dari adzaban nar ke arah hasanah fid dunya. Kalau kita berbicara tentang rincian persoalannya, tentu ini banyak sekali persoalannya. Misalkan menjelang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu, ada kesepakatan di antara kufar Quraisy bahwa mereka berunding bagaimana caranya agar Muhammad hilang
banyak cerita, antara lain yang mengusulkan dibunuh, di itu, di ini, diasingkan dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya menurut cerita itu kesepakatannya semua kabilah-kabilah mengutus pemuda, kemudian mereka membawa pedang untuk membunuh. Ternyata pada malam itu kalau kita hubungkan dengan ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika, itu ucapan malaikatnya, yakni tidaklah kami turun kecuali dengan perintah pembimbing Anda. Jadi kalau ini dikaitkan dengan wa kana haqqan alina nasrul mu'minin, adalah objektif ilmiah atas kami membela, menolong orang-orang mukmin, berarti Allah selalu menyelamatkan orang mukmin. Kalau dikaitkan dengan wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika, pantas di saat itu kalau malaikat turun berdimensi menjaga Nabi Muhammad. Pada ceritanya rumahnya dikepung, kemudian Nabi menyuruh Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Kemudian beliau keluar, ternyata tidak bisa ketangkap. Untuk mudahnya itu bisa jadi dimensi malaikat. Kemudian berangkat ke rumah Abu Bakar, terus dari sana bersembunyi di gua Sur selama 3 malam. Dan seterusnya, ujungnya menjelmalah kehidupan Madinah Munawwarah, yang itu tentunya hasanah fid dunya yang diminta oleh Nabi Muhammad waladina ma'ahu, berikut yang diminta oleh kita semua. Kalau berbicara mana yang ditinggalkan, ya tetap di sini akan kelihatan kalau kita mengeksplor ayat Quran. Sebab yang dilarang itu adanya di ayat Quran. Walaupun menggunakan perintah, tapi itu adalah perintah bisa dianggap sindiran, ya. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu, misalkan. Ihbitunya perintah, tapi kesananya saling baku hantam. Jadi itu semacam nyuruh makan atau semacam nyuruh ngebut kalau kamu mau mampus. Ya disuruh ngebutnya kalau kamu mau mampus. Ya, itu berarti kan kalau orang paham permasalahan itu sebenarnya dilarang. Jadi kalau misalkan ihbitu ba'dukum li ba'din adu, sedangkan kehidupan saling bermusuhan itu adanya pada surat Ali Imran ayat 103. Id kuntum a'daan. Itu zaman dulu ketika belum turun Quran. Kemudian fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan, setelah mereka menyambut Quran. Tetapi oleh karena satu dan lain hal tidak mungkin itu dilakukan di Mekah pada saat itu, maka Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Sekitar itulah, walaupun berbicara rasul-rasul yang lainnya yang tidak saya perinci di sini tentang sejarah bulan Muharram.
Kemudian kalau ini kita hubungkan dengan surat Ibrahim ayat 13 dan 14. Bagaimanapun bahwa kehidupan para rasul itu mengarah ke arah lanuhlikan nadzolimin. Para rasul diusir oleh mereka yang bersikap negatif. Baqala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'uduna fi millatina. Orang-orang yang bersikap negatif mengancam para rasul yang diutus pada mereka. Bahasanya benar-benar kami akan mengusir kalian dari bumi kekuasaan kami. Kecuali kalian benar-benar kembali kepada millatun sama dengan dinun sama dengan tadbirun, kepada regulasi hidup menurut kebijakan kami. Nah, dari sana Allah balik kancam, fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikan nadzalimin. Maka pembimbing mereka mewahyukan kepada mereka, yaitu para rasul, kami benar-benar akan membinasakan para pelaku dulu. Jadi kalau kita berbicara apa yang menjadi sebab lanuhlikan nadzalimin, benar-benar kami akan membinasakan para pelaku zulmat, apa yang menjadi sebabnya? Yang menjadi sebabnya adalah para rasul tetap pada bismillah. Para rasul tetap pada alhamdulillah, para rasul tetap pada seperti ada pada Al-Fatihah. Para rasul tetap minta Shiratal Mustaqim. Dari sanalah maka orang-orang yang mengusir yang demikian di ujung ayat dikatakan lanuhlikan nadzalimin. Inilah satu hal yang perlu kita syukuri, yang perlu kita bergembira. Apa gembiranya? Kalau kita berucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dilihat dari segi hijrah tadi, maka adzabannar ditinggalkan, hasanah fid dunya didatangi. Sehingga dari sini maka tetap akan kembali ya. Kalau kita hubungkan dengan eksplorasi ayat, ya kayak tadi. Dengan mengeksplor ayat Baqarah 201, kelihatanlah apa yang ditinggalkan. Ada benar. Kelihatanlah mau kemana. Hasanah fid dunya. Jadi artinya tetap akan kembali kepada eksplorasi ayat. Sebab hudalil muttaqin itu adanya di Quran. Sholat itu baca Quran. Kalau pada perintah salat kita ambil misalkan aqimis sholata liduluki samsi ila gosakil laili wa qur'anal fajri. Tegakkanlah sholat dari gelincir matahari sampai gelapnya malam. Dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Itu Quran menurut sunnah Rasul ya. Qurannya liduluki samsi ila gosakil laili dipraktekkan oleh Nabi Muhammad menjadi duhur, asar, maghrib, isya. Jadi Qur'annya aqimi sholat liduluki samsi ila gosakil laili, prakteknya Nabi Muhammad. Duhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajri, patah Qur'ana ini objek dari akim. Serta tegakkanlah
bacaan fajar. Artilah teleknya. Apa dimaksud bacaan fajar? Dilakukan oleh Nabi Muhammad sholat subuh. Jadi kita tidak menyimpulkan begini, aqimi sholata liduluki samsi ila gosakil laili, dari gelincir matahari sampai gelapnya malam. 1 gelincir matahari, 2 gelapnya malam, jadi 2. Quran al-fajr jadi 3. Kalau begitu sholat itu 3. Itu kesimpulan sendiri namanya. Ayat Quran tidak pakai sunnah Rasul. Atau wa Quran al-fajr, tegakkanlah bacaan fajar. Baca aja Quran. Tidak ada sholatnya maksud saya. Kenapa? Bunyi ayatnya begitu kok. Itu berarti Quran tidak memakai sunnah Rasul. Quran memakai praktek pengertian sendiri. Nah, jadi dari sinilah kita melihat dari ayat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dihubungkan dengan urusan bulan Muharram, urusan hijrah. Kalau kita ambil surat An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatina insi wal jinni, yaitu seperti itulah kami membuat bagi setiap sunnah Rasul musuh, yaitu setan-setan manusia dan jin. Yuhi ba'dum ila ba'din, yang mana sebagian mereka mewahyukan atau mengajarkan pada bagian yang lain. Yang diajarkannya zuhrufal qauli, omongan yang indah-indah, gururo, menjadi tipu daya. Ukur dengan yang tadi, itu harus ditinggalkan, harus dikerjain. Kan sayatin aduan sayatina insi wal jin, musuh sunnah Rasul. Berarti itu harus ditinggalkan. Tabiat membikin ucapan indah dari tanggapan ilmu, tapi jadi tipu daya. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, seandainya pembimbing Anda berkehendak, tentunya atas kehendak manusia dengan iman yang hak, ma fa'aluhu, niscaya mereka tidak melakukan yang demikian. Tidak melakukan apa? Tidak melakukan yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qauli gurura. Jadi kesanalah hijrah. Meninggalkan kebiasaan menanggapi ilmu, kemudian dihiasi, dijelaskan dengan indah, ujungnya jadi tipu daya, itu tinggalkan, menuju tidak melakukan yang demikian, ma fa'aluhu. Jadi dari sini artinya kita berbicara banyak atau sedikit ada data ayat Qur'annya. Sehingga dengan demikian menjadi jelas kepada orang yang studi, tinggalkanlah kebiasaan setan tadi, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Rasul. Misalkan surat Mujammil ya, di sana ada kalimat waratil Quran qumil laila illa qalila ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila aw zid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Itu perintah dari Allah. Antaknya semula Nabi Muhammad, selanjutnya siapa saja yang mau beriman masuk ke anta. Arti kamusnya ta'annaqu fi tilawatihi, teliti dalam membaca. Jadi ratil Quran tartila, telitilah Al-Quran dengan seteliti-telitinya.
Di mana atas yang demikian Allah menyajikan inna sanulki alaika kaulan sakila, sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda omongan ilmiah yang berbobot hebat. Nanti pada ayat selanjutnya ada ayat masih surat Muzamil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'aka. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad melakukan qumil lail hampir 2/3 malam atau setengahnya atau sepertiganya. Wa ta'ifatun minal ladina ma'aka, dan mereka dan sekelompok dari mereka yang bersama Anda. Jadi kelihatanlah itu perintah Allah, kelihatanlah itu sunnah Rasulnya. Jadi ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Itulah yang disuruh hijrah ke sana, tinggalkanlah kebiasaan buang-buang waktu. Khususnya di waktu malam. Kalau ahli naturalis telah berbicara demikian banyak tentang waktu malam, antara lain mereka berbicara dari penemuannya bahwa jam 1 sampai jam 4 itu masaknya segar. Berpikir masaknya ada ide-ide yang bagus bisa terbukti, itu demikian ceritanya ya. Itu pembuktian kemudian. Kalau Allah sudah menyuruh dari dulu semacam itu, Nabi Muhammad melakukan itu. Hatta itu tidak dibahas, tetap melakukan itu, berarti di sanalah waktu yang tepat untuk menanamkan pengertian yang mendalam tentang hudal lil muttaqin. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad dan para pendukungnya melakukan sholat, kemudian selesai sholat, fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Itu kalau pada surat Jumat. Untuk mencari apa? Mencari bahan-bahan kemakmuran dari apa yang Allah telah tundukkan bagi kalian. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah telah menundukkan bagi kalian apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini. Kaliannya umum. Manusia yang bersikap negatif atau manusia iman menjadi kalian di sini. Sehingga bagi orang yang mengikuti sunnah Rasul berlomba mencari itu, dengan demikian Allah memberi faktor penunjang, yarzuku, memberi rizki, dari sana diatur untuk makan dia, untuk keluarga, biaya dia, biaya keluarga, berikut dengan biaya hasanah di dunia yang diistilahkan mimma rozaqnahum yunfikun. Dari sinilah kalau kita hubungkan dengan surat Duha, wa wajadaka ailan fa'agna, yaitu dia Allah menemukan Anda fakir, sunnah Anda ya, fa'agna, maka dia bikin kaya. Dari mana itu kayanya sunnah Rasul? Dari insider, dari pihak dalam, bukan dari pihak luar. Dari pihak dalam, dari Khadijah, dari Abu Bakar, dari Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Zubair bin Awam, dan banyaklah di sini belakangan ini memberi penjelasan kepada kita tentang bahwa mereka itu yang diberitakan emasnya ya. Zaman itu kan emas. Ukurannya emas. Emasnya sekian-sekian lah gitu ya. Nah, jadi dari sinilah sebenarnya artinya bahwa apa yang dilarang, apa yang disuruh, ada permukaan terang itu yang disuruh, permukaan gelap itu yang dilarang. Adanya pada ayat Quran. Maka diperlukan eksplorasi ayat Quran.
Disinilah seharusnya saling bantu di antara orang yang mengharapkan hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, melakukan perintah Nabi yasiru wala tu'assiru. Selanjutnya kalau kita berpegang kepada lanuhlikan dzalimin tadi walanuskinan nakumul arda min ba'dihim, sekaligus kami akan menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Jadi menuju tempat itu, kalau berbicara hijrah, menuju kehidupan yang disuruh, meninggalkan kehidupan yang dilarang, yang semuanya ada dalam ayat Quran. Inilah yang perlu kita perhatikan semua. Semoga dengan demikian kita tidak berpanjang kalam, tidak keruan, tapi jelas ada ayatnya, jelas ada kamusnya, sehingga kalaupun dibantah jelas yang mesti dibantah, kalaupun diokekan juga jelas yang diokekan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam kaitan ini semua maka sesuatu yang harus kita pegang, bahwa uruslah orang yang mau. Yang mau dengan dakwah Allah, wallahu yad'u ila jannati wal maghfirah. Allah berdakwah ke arah kehidupan jannah dan ke arah islah. Jadi dakwah Allah itu ke arah kehidupan jannah, kehidupan hasanah fid dunia yang mengarah ke arah hasanah fil akhirah, wal maghfirah. Sudah berkali-kali kita beli pengkamusan aslaha, jadi islah, perbaikan, sehingga hasanah fid dunia itu orangnya baik-baik. Hasanah fid dunia itu orangnya pandai-pandai. Hasanah fid dunya itu kalau orang belum mengerti, rajin bertanya kepada yang mengerti. Hasanah fid dunya itu kalau kantongnya tebal, segera dia memberi pembiayaan untuk kehidupan hasanah fid dunya. Sehingga dengan demikian maka pendidikan, kemakmuran, keamanan, ketertiban, termasuk ke dalamnya kerapihan. Kalau zaman sekarang ya kerapihan tempat jumatannya, kerapihan jalannya, kerapihan pergaulan orang-orangnya di sana, di lingkungan itu terurus dengan baik. Ada islah di setiap saat. Rabbi firli diucapkan di setiap sholat, Rabbi firli diucapkan di setiap kesempatan, sehingga semangat untuk menjadi baik, menjadi goodwill yang menempel bagi tiap-tiap orang. Minat baik, maksud baik, maksud mulia nempel di setiap orang. Yang nempel bukan kedendaman, yang nempel bukan ingin menipu, yang nempel bukan ingin menjajah, tapi yang nempel
ingin mensejahterakan, ingin berbuat baik kepada bangsa dan berbuat baik kepada sesama manusia. Itulah maghfirah. Sekali lagi, wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati biidnih. Allah mendakwahi ke arah kehidupan jannah dan perbaikan dengan izinnya. Lawan dari itu yang harus ditinggalkan as-syaitanu yad'uhu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan mendakwahi kelompoknya untuk menjadi pendukung kehidupan jahanam. Jadi disinilah bagi masing-masing dalam mengingat tentang Muharram ini ada satu minat meninggalkan yang dilarang, melakukan yang disuruh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalat.